Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anakku yang solih dan solihah. Semangat pagi. Ya, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan ya kegiatan belajar kita dengan baik. Baik anak-anakku semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 5 ya pada pelajaran IPA ya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari alat gerak. Alat gerak manusia ya. Kita sebagai manusia ya makhluk hidup, tentunya pada umumnya salah satu cirinya adalah bergerak. Nah, untuk dapat bergerak maka kita harus memiliki alat gerak. Dengan adanya alat gerak kita dapat bergerak, berjalan misalnya, berlari dan sebagainya. Nah, untuk dapat mempelajari itu ya, maka kita yang pertama sekali adalah mempelajari tentang rangka ya, rangka manusia ya. Karena dari rangka manusia itu nanti kita bisa melanjutkan belajar tentang sendi, otot yang merupakan alat gerak manusia. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian rangka manusia, yaitu bagian-bagian rangka manusia tersebut dibagi menjadi 3 bagian ya, mulai dari bagian atas yaitu rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ya, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tentang bagian-bagian rangka manusia. Ya, tadi perhatikan gambar berikut. Nah, dari yang paling atas adalah bagian tengkorak, kemudian bagian tengah, nah, selain tangan, ya, itu adalah rangka badan atau bagian badan. Kemudian bagian bawah ini adalah kaki. Ya, ini merupakan bagian anggota gerak. Nah, anggota gerak ini ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, ini enggak dituliskan di sini. Kalau anggota gerak atas adalah bagian tangan kita. Ya, nanti satu persatu kita bahas. Yang pertama, bagian A dari atas, rangka kepala. Ya. Nah, kepala atau tengkorak ini tersusun atas tulang pipih. Terdiri dari 22 potong tulang. Di mana 8 tulang itu adalah untuk membentuk rongga kepala. Ya, ini rongga kepala ini sangat penting bagi kita karena di dalam kepala kita, kepala manusia itu ada bagian yang sangat vital untuk dilindungi yaitu otak. Maka 8 tulang membentuk rongga kepala yang melindungi otak kita. Selanjutnya 14 tulang membentuk wajah. Nah, jadi wajah kita terbentuk atas 14 potong tulang pipih. Ya, kalau digambarkan seperti ini, rangka kepala atau tengkorak terdiri atas tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, ada tulang lidah, ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang tengkorak belakang. Nah, ini adalah bagian-bagian
yang menyusun tengkorak kita atau kepala, rangka kepala kita, rangka kepala manusia. Ini yang sangat penting untuk melindungi organ yang paling vital, yaitu otak yang sangat lunak, maka diperlukan perlindungan yang maksimal daripada kepala atau tengkorak ini. Selanjutnya ini adalah bagian rangka badan. Ya, di bawah rangka kepala atau tengkorak adalah rangka badan, yang mana rangka badan itu terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri atas 33 ruas tulang, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, gambarannya ruas-ruas tulang belakang itu seperti ini. Ada 7 ruas tulang leher, kemudian di bawahnya adalah 12 ruas tulang punggung, kemudian bawahnya lagi 5 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kita lanjutkan. Masih rangka badan, yang bagian kedua adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Ya, gambarannya 7 pasang tulang rusuk sejati disebut tulang rusuk sejati karena ya ini saling berpasangan ya antara bagian kanan dan kiri ya rusuk itu pada tulang yang tengah, bagian tulang dada ya. Nah, jadi 7 ruas tulang rusuk tersebut saling menempel langsung ke tulang dada. Nah, ini sehingga disebut rusuk sejati. Ada 7 pasang. Kemudian di bawahnya adalah tulang rusuk palsu, ada 3 pasang. Nah, ini posisinya tidak langsung menempel pada tulang dada. Kemudian ada paling bawah 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, ini posisinya melayang ya, tidak menempel. Nah, ini ada 2 pasang. Nah, itu adalah bagian tulang rusuk. Kemudian bagian tulang dada ya, rangka badan berikutnya adalah tulang dada. Nah, ini yang letaknya di depan, di tengah, terdiri atas tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan atau tulang taju pedang. Nah, itu adalah bagian tulang dada. Jadi rangka badan yang di depan ini adalah tulang dada, kemudian di samping tulang dada itu adalah tulang rusuk. Rangka badan berikutnya masih di bagian badan, yaitu gelang bahu, pergelangan bahu kita, bahu atau pundak kita. Terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Nah, ini gambarnya tulang belikat itu yang kalau kita tampak dari belakang ya. Ya, di belakang tulang rusuk itu ada tulang belikat.
bentuknya pipih segitiga. Nah, bagian atasnya terdapat tonjolan menyerupai paruh burung gagak. Ya, itu adalah tulang belikat. Kemudian tulang selangka itu terletak di atas ya. Kalau kita meraba pundak kita, ini yang menonjol itu adalah melintang, itu adalah tulang selangka. Nah, kita bisa lihat dari tampak depan di gambar ini. Nah, itu yang dari depan, di atas tulang rusuk itu tulang selangka. Kemudian kalau tampak belakang, di belakang tulang rusuk itu ada tulang belikat. Nah, ini adalah gelang bahu. Ya. Kemudian rangka badan berikutnya yang kelima adalah gelang panggul. Gelang panggul ini terdiri atas sepasang tulang usus, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Ya, gelang panggul ini sebagai penyambung tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, ini juga untuk melindungi alat pencernaan dan alat kelamin. Ya. Gambarannya gelang panggul itu seperti ini. Ya, ada tulang usus itu di atas kanan kiri sepasang, kemudian tulang duduk juga sepasang, dan tulang kemaluan. Ya, kita lanjutkan. Selesai rangka badan, maka kita menuju ke rangka anggota gerak. Nah, ini adalah bagian tubuh kita yang dapat menggerakkan, ya, yang menentukan gerak kita. Ya. Ini terdiri atas dua bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang pertama anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas itu adalah bagian tangan. Ya, kalau kita gabung semuanya, anggota gerak atas itu namanya tangan. Tangan itu terdiri atas dua tulang pengumpil, dua tulang lengan atas, dua tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Gambarnya seperti ini. Ya. Yang paling atas adalah tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, untuk membedakan tulang hasta dan tulang pengumpil, yang paling mudah adalah bahwa tulang pengumpil itu yang lurus dengan tulang ibu jari. Berarti ini kalau digambar ini bagian kiri ya, paling kiri ya. Tulang pengumpil lurusnya adalah bagian ibu jari. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, di bawahnya adalah tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Nah, ini adalah anggota gerak atas. Nah, secara kesatuan semuanya itu adalah tangan kita. Nah, jadi bagian-bagian tangan kita, tulangnya, anggota rangka geraknya itu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Selanjutnya adalah anggota gerak bawah. Ya, kalau anggota gerak atas itu namanya tangan, anggota gerak bawah adalah kaki. Ya, kalau bagian atas yang bergerak itu adalah tangan, kemudian bagian bawah tubuh kita yang menggerakkan kita, yang menentukan gerak kita adalah kaki. Nah, kaki itu terdiri atas dua tulang paha, ya, maksudnya kanan kiri ya, dua tulang tempurung lutut, dua tulang kering, dua tulang betis,
kemudian 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, dari atas tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, tulang betis dan tulang kering, cara membedakannya adalah dari ukurannya saja. Tulang kering itu lebih besar ukurannya daripada tulang betis. Kemudian pergelangan kaki, telapak kaki, tulang telapak kaki, dan paling ujung adalah tulang jari kaki. Itu adalah anggota gerak bawah kita yang secara keseluruhan itu disebut sebagai kaki kita. Jadi dengan adanya kaki dan tangan kita bisa melakukan berbagai macam gerakan. Ya, kita bisa menentukan gerak kita mana kita inginkan yang sesuai dengan aktivitas kita. Nah, dari sini ya kita sudah bahas semuanya tentang rangka bagian-bagian rangka manusia dari bagian atas sampai bawah ya. Semoga ini ya dapat meningkatkan pemahaman kita ya akan tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, kita bisa mensyukurinya, kita memiliki anggota tubuh, anggota rangka yang sempurna, karena kalau itu tidak sempurna juga akan mengurangi ya aktivitas yang bisa kita lakukan. Maka dari sini kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rangka yang sempurna bagi kita sehingga hidup kita juga lebih baik ya. Demikian penjelasan tentang rangka tubuh manusia ya. Semoga kita bisa ambil manfaatnya ya. Kita bisa belajar lebih baik lagi dalam memperlakukan tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.